Alhamdulillahilladzi bibayanihi nahtadi wa bi burhanihi naqtadi. Nahmadullaha wa nashkuru ala fadliz zahiri wal khafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nasi bittaqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, salat Jumat di Masjid Nurul Mukmin, Padang Bulan, Pasar 5, Jalan Mawar yang saya hormatin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Karena dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman. Tidak ada lagi nabi telah beliau. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertarungan ideologi umat Islam di Indonesia ini dengan golongan komunis dan sekuler sudah berlangsung dari tahun 1960. Dengan nama Nasakom, Nasional Agama dan Komunis. Di mana Partai Komunis mengusulkan kepada Bung Karno untuk membubarkan Partai Masyumi tahun 1960, ketika itu Masyumi memenangkan pemilu pertama di Indonesia tahun 1955 dan menjebloskan Buya Hamka ke dalam penjara, dan itu terjadi pada tahun 1960. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertarungan ini terus berlangsung sampai sekarang. Ditambah lagi daripada kelompok Syiah yang sudah mulai terang-terangan di Indonesia. Syiah ketika dia sedikit dia beriman kepada pemimpinnya, akan tapi ketika mereka banyak, mereka akan berperang dan menghadapi banyak tantangan seperti di Suriah. Kaum muslimin satu jemaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pertarungan sekarang ini tak lepas daripada skenario global yang ingin mencengkramkan Indonesia adalah karena Indonesia penduduk muslim terbesar di dunia, lebih-lebih Zionis daripada Israel. Kalau kita lihat Zionis Israel, tangan kanannya adalah kapitalis Amerika dan tangan kirinya adalah komunis Cina. Kalau kita lihat seakan-akan mereka berperang, padahal tidak. Mereka hanyalah bersandiwara. Tidak ada pernah istilah kamus Israel perang dengan Cina dan Israel perang dengan Amerika, dan tidak ada pernah kamus itu terjadi. Lalu kaum muslimin setelah jemaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Maidah 82. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda. Sesungguhnya kamu akan mendapat nanti perlawanan yang paling keras adalah terhadap orang-orang Yahudi yang memusuhi kamu. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peta kekuatan kaum Cina, komunis Cina pada 1986 telah pernah datang ke Indonesia. Mengapa? Indonesia susah kali ditembus. Yang pertama adalah setelah mereka belajar tahun 1986. Yang pertama, karena anti komunis Cina pada zaman Orde Baru, zaman Pak Harto tidak pernah kompromi. Yang kedua, Pancasila adalah daripada musuh daripada orang komunis. Yang ketiga, sikap anti umat Islam yang luar biasa, yang sulit, tidak pernah mau kompromi dengan yang komunis. Inilah yang membuat Cina komunis susah masuk ke Indonesia. Ini peta pertarungan. Kalau kita lengah sedikit akan kembali ke zaman 1965. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan pertarungan Islam di luar Indonesia? Kita harus belajar dari sebuah sosok Presiden Turki Tayyip Erdogan. Turki adalah sebuah negara yang namanya yaitu ekstrim, yang namanya adalah sekuler luar biasa ekstrimnya. Dibentuk 1923. Dan ketika itu Turki adalah betul-betul sekuler yang luar biasa. Lalu Erdogan merubahnya dengan 3 cara. Yang pertama adalah
gerakan sholat subuh berjamaah. Tidak ada orang Turki yang tidak sholat subuh sampai hari ini. Semua berjamaah di masjid. Yang kedua, gerakan infak sedekah, yang dimana memperdayakan ekonomi daripada umat Islam hingga Turki jauh daripada riba, mampu membuat pendapatan kapita di atas daripada orang-orang Eropa. Lalu yang ketiga adalah membangun silaturahmi antara ulama dengan umat, antara umara dengan pemerintah dan segala macam, sehingga bertanya masalah apa yang terjadi cepat diselesaikan. Yang digerakkan oleh Erdogan ke seluruh wilayah Turki. Allahu Akbar, tak butuh waktu lama kaum muslimin. Turki berubah 180 derajat dari ekstrim sekuler yang luar biasa menuju cahaya Islam. Kenapa bisa berubah? Karena beliau adalah berubah daripada dasar yang paling dalam. Tidak bisa kita ingin menuju negara Islam yang mantap, yang luar biasa, super power, kalau sholat subuhnya saya kita di masjid tidak akan pernah, tidak mau. Itu tidak akan pernah. Dari sinilah Turki belajar daripada daya yang paling kecil, bagaimana memperdayakan umat Islam yang paling kecil, sholat subuh di masjid. Lalu kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum-kaum sekuler mencoba menjatuhkan Erdogan, terlambat dan tidak bisa, karena Erdogan sudah saling dicintai oleh kaum muslimin. Dan tepatnya kaum muslimin, ketika Erdogan melihat akan melaunching Hagia Sophia, kita lihat beliau berani membuka masjid Hagia Sophia kembali, yang di zaman Romawi adalah sebuah gereja yang ketika ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih 1453, itu sebuah gereja, dan ketika ditaklukkan Muhammad Al-Fatih membeli lagi gereja itu untuk diwakafkan untuk kaum muslimin. Setelah menang umat Islam bahkan dibeli lagi. Itulah umat Islam luar biasa menghargai satu rumah ibadah. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau wakafkan untuk umat Islam. Lalu apa yang terjadi? Ketika tahun 1935, Mustafa Kemal Atatürk melarang fungsi daripada Hagia Sophia dijadikan masjid, dirobahnya menjadi museum. Karena dibatasi daripada hak-hak umat Islam dan segala macam yang berbau Islam dia tidak suka. Dia batasi semua sampai Hagia Sophia berubah menjadi museum. Lalu kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa Erdogan sekarang dirubah kembali menjadi masjid, tepatnya pada tanggal 24 Juli 2020. Azan pertama pun dikumandangkan dari masjid yang telah lama hampir 80 tahun tidur itu. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan misi apa? Dari Hagia Sophia menggapai Masjidil Aqsa yang luar biasa. Dan yang lebih mulia kali, dari Nangro Aceh Darussalam diundang Kori sebelum acara yang namanya itu memulai Jumat pertama. Kenapa sang Erdogan mengundang dari Nangro Aceh Istimewa sebagai Kori? Kalau kita lihat kekhalifahan daripada Utsmani dulu adalah pernah di bawah kekhalifahan daripada Utsmani adalah Sultan Iskandar Muda yang kekhalifahannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar menggetarkan dunia barat. Amerika dan dunia barat marah luar biasa. Tapi Presiden Erdogan tidak peduli. Dan dia yakin Turki yang dulu bukanlah Turki yang sekarang bukanlah Turki yang dulu. Keberanian itulah yang membuat daripada Erdogan mampu dikatakan sebagai pemimpin umat Islam di dunia ini. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di bawah daripada kekuasaan daripada Erdogan, apa yang terjadi sekarang kaum muslimin? Luar biasa. Ekonomi umat Islam mantap luar biasa, dan ditemukan lagi apa itu ladang gas yang selama ini Turki mengimpor gas dari Rusia. Sekarang ditemukan itu ladang gas yang luar biasa. Kenapa? Jelas Allah mengatakan, siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong dia. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum. Ini jelas. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertanya kepada diri kita, itulah daripada gebrakan Erdogan. Kita bertanya, mari, apa yang telah kita buat orang Indonesia ini dengan gebrakan daripada yang bisa kita petik daripada surga? Tidak usah jauh-jauh lah. Untuk mengaktifkan sholat subuh saja berat kali kita di Indonesia ini. Kalau seandainya sholat subuh itu penuh kayak sholat Jumat ini, insya Allah orang-orang Israel, orang-orang munafik akan gemetar menghadapi orang-orang muslim. Kaum muslimin, yang paling hal kecil sajalah kita.
Kenapa umat Islam susah kali di Indonesia ini untuk bersatu? Ada apa? Adakah campur tangan orang asing? Ini bahkan membuat Islamfobia yang dicap radikal, teroris. Jadi stigma radikal hanyalah hantu yang didengung-dengungkan untuk terus menjelek-jelekan umat Islam hingga membuat kebencian yang berbau Islam. Bahkan banyak lagi orang lain yang bukan Islam yang membuat masalah seperti Israel membunuh daripada orang-orang Palestina, orang-orang Myanmar di sana, orang-orang Cina yang membunuh orang Uyghur. Mereka tidak dikatakan radikal, mereka tidak dikatakan teroris. Yang anehnya yang cap teroris hanyalah dikatakan untuk umat Islam. Dan dengungnya pun sampai ke Indonesia ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum selesai kita membina daripada umat ini bagaimana kita meningkatkan sholat subuh yang efisien ini. Bahkan betapa terkejutnya lagi kita mendengar apa ketika Ketua Dewan Pembina Ideologi Pancasila mengatakan agama adalah musuh sebesar daripada Pancasila. Kita luar biasa terkejut. Seorang daripada ideologi Pancasila mengatakan begini. Dan ketika itu juga ulama protes. Ulama protes adalah garda yang paling depan ulama protes untuk daripada menolak undang-undang HIP tersebut ke DPR. Dan akhirnya ulama menggandeng kepada organisasi Islam yang ada di Indonesia ini untuk membatalkan. Kenapa? Karena ketuhanan yang Maha Esa yang bermakna tauhid akan dirubah menjadi ketuhanan yang bermakna dan berbudaya. Ini yang tidak disetujui oleh umat Islam. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berani mengatakan untuk supaya membubarkan daripada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Apa maksudnya? Mereka menganggap MUI adalah sebagai hambatan untuk mau menggolkan daripada keinginan daripada mereka. Mereka lupa bahwasanya tak ingat siapa yang memerdekakan bangsa ini? Ulama. Siapa yang menemukan Pancasila? Ulama. Siapa yang mencetuskan NKRI? Adalah ulama. Bahkan sangat ironis sekali, nasib ulama kadang-kadang menyedihkan pada saat ini. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kaum muslimin, apa yang bisa kita lakukan kaum muslimin itu saat ini? Ini adalah fase daripada fase keempat, fase akhir zaman. Di mana kata Rasulullah fase akhir zaman ini akan datang nanti pemimpin-pemimpin yang zalim, akan datang nanti orang-orang yang zalim yang jauh daripada Allah dan Rasulnya. Rasul mengatakan kalau kita ingin mau selamat daripada fase ini, yang pertama adalah segera. Apa maksud itu? Dekatkan kepada Al-Quran dan Hadis. Jangan lepas daripada Al-Quran dan Hadis. Yang kedua kaum muslimin adalah segera beramal soleh. Jangan ditunggu-tunggu. Kalau bisa zakat, keluarkan zakat. Kalau masih sholat bisa, segerakan sholat. Inilah daripada fase yang kita inginkan untuk menggapai kemakmuran daripada umat Islam. Lalu yang ketiga adalah kembali kepada ulama. Tanya kepada ulama apa? Ulama yang tidak disukai oleh orang-orang munafik dan orang kafir. Tanya dengan ulama, ada masalah apa? Lalu yang keempat adalah kuatkan kesabaran dan keyakinan. Umat Islam harus sabar, umat Islam harus yakin. Ini yang tidak dimiliki oleh umat Islam sekarang. Lalu yang kelima adalah berdoa. Doakan bangsa ini, doakan negeri ini. Jangan hanya mendoakan diri sendiri untuk supaya masuk surga. Ini yang tidak ada pada umat Islam sekarang ini, untuk mendoakan bangsanya, mendoakan pemimpinnya supaya tidak diikuti, supaya tidak pemimpinnya supaya tidak dicap sebagai orang-orang yang tidak beriman. Kenapa? Kalau kita berdoa kepada pemimpin kita, orang-orang yang tidak suka, orang yang tidak suka dengan Islam, maka tidak akan jebol. Kenapa? Karena kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita tidak menjelek-jelekkan pemimpin. Kenapa? Islam adalah agama yang menyuruh menghormati pemimpin, menghormati sekali pemimpin itu masih menyuruh kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk diri kita, apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah dakwahkan tauhid sebagai landasan fondasi. Dakwahkan tauhid kepada anak didik kita. Ajak ngaji mereka habis maghrib dan segala macam. Jangan sampai mereka terlena dengan Al-Quran. Jangan sampai terlena dengan daripada permainan HP dan segala macam. Ajak. Karena sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ajarkan kepada generasi kita bahwasanya ini bangsa ini adalah kita merdeka dengan teriakan Allahu Akbar. Jangan sampai minder mereka menghadapi tantangan zaman ini. Ajarkan kepada mereka bahwasanya bangsa inilah bangsa yang beriman, yang takut kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga kaum muslimin, ajak umat Islam agar tak buta politik. Maksudnya apa? Kita jangan tidak mau open dengan keadaan politik. Saya tidak mau tahu dengan politik. Kalau kita tidak mau open dengan, tidak mau peduli dengan politik,
Nanti yang akan naik adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik yang tak cinta dengan umat Islam, yang membuat umat Islam makin sengsara. Lihat mana partai yang mau membela umat Islam aja ini. Kalau kita tidak open, kalau kita tidak peduli, maka apa yang terjadi di Spanyol nanti akan terjadi di Indonesia. Inilah daripada resiko kalau kita tidak open dengan kekuatan politik. Lihat partai politik mana yang benar-benar membela daripada kekuatan umat Islam. Lalu kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah bangun ekonomi umat yang kuat. Apa maksudnya? Bangun ekonomi dengan apa? Infak, sedekah, dan memperdayakan kekuatan ekonomi umat. Jauhkan daripada riba. Kita lihat ini, selama ini ada COVID-19, bahkan kita merasa tak peduli dengan kaum muslimin. Inilah yang salah kepada diri kita. Datangin kaum muslimin, apakah mereka ada beras? Apakah mereka ada makanan? Apakah mereka ada segala macam keuangan? Jangan tidak mau peduli. Mentang-mentang kita kena COVID lalu ketakutan dengan kaum muslimin. Ini yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Kalau kita tidak mau beriman, maka Allah akan mendatangkan penyakit yang lebih bahaya lagi daripada COVID-19 ini. Lagu yang terakhir kaum muslimin, bangun silaturahmi yang kuat sama umat Islam. Maksudnya apa? Kuatkan persaudaraan, jauhkan daripada permusuhan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah dan persahabatan. Ini yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang tidak senang dengan Islam bersatu di Indonesia ini masih gentayangan di mana-mana. Makanya kaum muslimin, marilah persaudaraan umat Islam dikuatkan. Jangan sampai umat Islam mau dipecah belah. Jaga persatuan negara ini, jaga Pancasila dan segala macam. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati dzikil hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim.